Pemirsa, kembali bersama saya Seradita Oktaviani dalam Wikitrend. Vaksin Nusantara tengah menuai pro dan kontra. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan sebanyak 71,4% relawan vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan. Selain itu, dalam proses pembuatan ditemukan kelemahan dalam penjaminan mutu dan juga keamanan. Berdasarkan data studi vaksin Nusantara, tercatat 20 dari 28 subjek atau 71,4% relawan uji klinik fase 1 mengalami kejadian tidak diinginkan atau KTD dalam grade 1 dan 2. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan relawan mengalami kejadian yang tak diinginkan pada kelompok vaksin dengan kadar acuan 500 mikrogram. Penny mengatakan KTD pada relawan antara lain nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, lemas, mual, demam, batuk, pilek. Menurut Penny, KTD juga terjadi pada relawan grade 3 pada 6 subjek. Rinciannya, 1 subjek mengalami hipernatremi, 2 subjek mengalami peningkatan blood urea nitrogen, dan 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol. Penny menjelaskan kejadian yang tidak diinginkan pada grade 3 merupakan salah satu kriteria untuk menghentikan pelaksanaan uji klinis sebagaimana tercantum pada protokol uji klinik. Namun, tim peneliti tidak melakukan penghentian uji klinik. Lebih lanjut, Penny mengatakan dalam proses pembuatan vaksin Nusantara ditemukan kelemahan-kelemahan terkait penjaminan mutu dan keamanan. BPOM meminta penelitian vaksin dihentikan sementara karena tak memenuhi syarat uji klinis fase pertama. Selain itu, antigen yang digunakan dalam vaksin tidak memenuhi standar kualitas sebelum disuntikan ke tubuh manusia. Senada dengan BPOM, Ikatan Dokter Indonesia meminta peneliti vaksin Nusantara untuk memperbaiki uji klinis fase pertama. Setiap peneliti juga harus berpedoman pada prosedur keilmuan yang berstandar internasional termasuk rekomendasi dari BPOM. Menanggapi kritikan, peneliti utama vaksin Nusantara menyebut vaksin ini memiliki perbedaan dari vaksin COVID-19 lainnya karena dibuat dari sel tubuh penerima vaksin. Selain itu, proses vaksinasi juga tidak memakan waktu lama dan biaya yang bersaing dengan vaksin COVID-19 lainnya. Vaksin Nusantara adalah kandidat vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Nah, itu tadi informasi Wikitrend kali ini dan jangan lupa terus simak Wikitrend selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.